Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah iman dan Islam, sehingga dengan anugerah ini kita bisa menjalankan kewajiban kita, menjalankan ibadah saum Ramadan. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sebagai uswah, suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Getar dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah saum. Dan inti dari pelaksanaan ibadah saum kita adalah agar kita semuanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah saum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini secara jelas, tegas dan lugas Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inti atau tujuan dari pelaksanaan ibadah saum adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kita semuanya mendapatkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah rahimakumullah, padahal kalau kita lihat dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa setiap ibadah, setiap penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya, seluruh penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi dalam ayat atau perintah ibadah saum secara spesifik, secara jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inti dari pelaksanaan ibadah saum kita adalah agar kita bertakwa. Lalu apa kaitannya ibadah saum kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa takwa ini harus mampu? Kenapa saum ini harus mampu melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, karena orang yang melaksanakan ibadah saum
ini senantiasa menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang melaksanakan ibadah saum, pada siang hari tidak makan, tidak minum. Padahal makanan yang tersedia, minuman yang tersedia, yang ada di rumahnya masing-masing, itu adalah sesuatu yang halal baginya. Akan tetapi mereka tidak makan dan tidak minum, padahal itu sesuatu yang halal. Ini menunjukkan bahwa orang yang sedang melaksanakan ibadah saum, jangankan mereka memakan sesuatu yang haram, yang halal saja mereka mampu tinggalkan, apalagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah esensi atau inti dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghindarkan diri dari sesuatu yang akan membinasakan dirinya, dari sesuatu yang akan mengantarkan dirinya kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melaksanakan ibadah saum, dia sedang melaksanakan esensi dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan membinasakan, akan menghancurkan dirinya. Kemudian yang kedua, kenapa saum ini mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena orang yang melaksanakan ibadah saum ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan sikap muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari terdapat banyak makanan, minuman yang halal, akan tetapi mampu ditinggalkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah saum. Ini tidak lain dan tidak bukan karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mungkin tidak ada orang yang melihatnya ketika dia makan di siang hari atau minum di siang hari, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tetapi dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi dirinya, senantiasa memantaunya. Nah, maka dengan keyakinan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak makan dan minum, padahal itu adalah sesuatu yang bisa saja dilakukan oleh dirinya. Nah, maka inilah korelasi antara saum dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana orang yang sedang melaksanakan ibadah saum ini dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia meyakini bahwa setiap gerak langkahnya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah rahimakumullah, sahabat Getar dimanapun berada. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar saum kita melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka agar saum kita mendatangkan takwa atau menjadikan diri kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka landasan dalam melaksanakan ibadah saum kita adalah atas dasar keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perintah ibadah saum, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan menyeru pelaksanaan ibadah saum ini kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Artinya bahwa pelaksanaan ibadah saum Ramadan yang kita lakukan ini harus atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
bukan hanya sekedar mengikuti orang lain. Karena ini bulan Ramadan, ya, semua orang melaksanakan ibadah saum, maka dia juga ikut saum. Tidak hanya sekedar mengikuti tren yang ada pada pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan, akan tetapi benar-benar datang dari hati bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman, orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan ibadah saum atas dasar iman dan ihtisab, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Nah, hadirin jamaah sekalian, maka landasi ibadah saum kita dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, agar saum kita tidak hanya sebatas menahan haus dan lapar saja, akan tetapi saum kita berkualitas, mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, itu datanya dari diri saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.